Ada yang spekulasi apakah si Luke nih deforestasi gitu, motongin bambu-bambu. Maksudnya parah. Ada yang kayak ini deforestasi nih gimana sih gitu. Terus selamat datang di episode terbaru dari Screensavers Kantina. Bertiga. Susah banget nih ngumpulin lu berdua tuh kayak ngumpulin Mando nyari orang buat ngumpulin ngelawan Pikes, tau gak lu? Gak kelar-kelar aja sebenarnya. Iya, satu-satu dong, satu-satu gitu. Nah, ini mumpung bertiga nih kita ngobrolin The Book of Mandalorian lagi ya. Yakin judulnya itu? 2 episode terakhir. 2 episode terakhir The Book of Mandalorian. The Book of Mandalorian. Iya. Ya, jadi kali ini kita akan ngobrolin The Book of Boba Fett episode ke-6. Di mana episode ke-5 kemarin adalah episode, kalau nggak salah episode dengan rating terbaik selama Boba Fett tayang ya. Berapa sih? Bryce Dallas Howard tuh. Lupa gue pokoknya. Gak setuju. Gak setuju lagi. Lagi juga gak setuju masih 5 lah. Enggak, iya 5. Maksud gue 5 itu. Kemarin. 5 itu adalah rating paling tinggi di antara sebelum 6 ya, sebelum 6 ini. Itu belum paling tinggi di antara yang lain gitu. Terus kan kemarin Bryce Dallas Howard kan sangat dipuja-puja tuh. Karena dia bisa membuat The Book of Boba Fett menarik lagi gitu. Bukan menarik lagi sih sebenarnya, kayak akhirnya ada yang ditunggu-tunggu. Iya, menarik lagi. Kesannya jelek banget gitu, padahal enggak sih. Iya. Gitu. Tapi kalau disuruh, kalau kemarin lu jadi rekaman nomor 5 belum sih kalian? Udah kan? Udah. Sempat berdua. Udah. Iya, di mana ngomong ini udah boleh spoiler, udah masuk ranah spoiler belum? Udah. Kita mulai udah launching juga kan? Udah launching. Iya. Pokoknya gue sangat menyesal tidak ikutan yang minggu lalu karena itu menjadi salah satu episode yang mungkin lu akan udah bahas tentang si Naboo N1 di mod jadi Mustang ya kan, kayak Fast and Furious. Terus ada BD1, apalagi ya? Ada Darksaber. Lu sempat cerita sama Ri nggak? Kalau gue sempat ngepost, gue nge-capture waktu si Din Djarin duduk di si Naboo fighternya itu kan ada marka tuh. Oh iya. Itu gue foto, terus gue habis nonton episode 5, gue nonton episode 1 Star Wars ketika Annie nyolong Naboo fighter yang matiin pesawat Federation ya. Gua ngeliatin markanya sama apa nggak sama nggak. Gua ngarep bahwa itu pesawatnya yang Annie colong, ternyata enggak. Enggak. Iya, kagak, enggak mirip. Enggak sama ya pesawatnya ya. Enggak sama. Jadi ya udahlah, tenang lah. Ya pokoknya the best kemarin, dan keluarlah nomor 6. Hari Rabu ini kemarin. Jadi kita sekarang hari Kamis. Kamis ya kan sekarang ya? Ya, Kamis. Sekarang hari Kamis kita. Rekamannya hari Kamis. Jadi kemarin itu keluar episode 6 gitu. Dan ya seperti yang mungkin ini adalah salah dua episode Boba Fett yang mungkin paling ramai dibicarain sama orang-orang gitu, karena nggak tahu 1-4 tuh kayaknya adem-adem aja gitu ya. 1-4 adem-adem aja. Terus 5-6 ini karena mulai banyak tokoh yang bermunculan gitu ya. Jadi kayak Phone of Friend, mungkin Mando Boba butuh bantuan, jadi banyak tuh yang muncul gitu. Dimulai dengan episode 6 ini dimulai dengan kemunculan kembali si siapa namanya? Kok gue lupa. Cobb Vanth. Si sheriff dari Mos Pelgo. Ya. Mos Pelgo. Yang sekarang namanya jadi Freetown katanya. Dengan Freetown. Gitu. Itu David Bowie ya? Tapi bentar deh, gue mau nanya deh. Pas opening itu mereka kan mereka lagi mau ngambil duit ya, mau transaksi Spice sama si ininya. Jadi Spice dan hasil dari ininya kan, hasil dari set jadi yang jarahan di satu peti emas itu isinya Spice tuh.
Ya, yang terakhir ditinggalin, ketumbar itu kan. yang terakhir ditinggalin Ditendang sama gitu kan. ditendang. Tapi itu kita nggak tahu isinya apa Iya, tuh. iya, Maksudnya itu dibuka Spice kan. Begitu si Coven nendang kan dia kena angin tuh. Nah itu kita nggak tahu isi dalamnya apa tuh. Maksudnya ada apa enggak gitu kan langsung di-cut gitu kan. Terus kita Siapa tahu juga Genie gitu kan ya. kayak berkristal Tapi mungkin ya kayak jelas berkristal gitu kan. akhirnya kan diusir dan dia quick finger ya sebagai apa namanya Sheriff. tadinya di sheriff apa kayak hand gunfightnya jago gitu kan. Mungkin mau establish itu dulu di awalnya karena nanti di belakang keluar Ada lagi tuh. seseorang. Nah, kalau yang belum nonton Coven ini keluar di di season 2 ya, season 2 Mando ya. Yang pertama kalau nggak ingat dia adalah orang yang make armornya Boba Fett sebelum diambil lagi sama Boba Fett gitu itu deh si sheriff sempat itu mengejutkan ya. gitu. Dan ini gue nggak tahu kenapa kan yang episode ini kan yang direct Filoni ya. Gue nggak tahu kenapa Filoni suka banget masukin semua karakter yang di luar dari ini loh, dari live action gitu loh kayak si Coven juga kan sebenarnya kan dari novelnya Chuck Wendig kan, bukan apa namanya? Dari novel. Aftermath ya apa sih? Aftermath. Dia tadinya seorang budak terus jadi apa namanya? Kalau nggak salah akhirnya jadi si sheriff di Mos Pelgo itu gitu. Terus ada siapa lagi yang dimasukin? Habis itu muncullah itu kalau kita kembali ke ceritanya si Mando yang di episode 5 kemarin kan bilang I want to see my little friend dulu kan. Kalau nggak salah gitu kan. Terus mereka itu adalah ini berarti Octu ya? Bukan ya? Lupa sih gua. Coba. Jadi kalau misalnya di episode 7 kan diceritain Luke Skywalker bikin apa namanya? Bikin Jedi Academy gitu kan. Kayaknya enggak deh. Ini maksudnya ngomongin ini kan si apa namanya? Si planetnya. Ubah itu. Ubah yang dibikin sama Luke itu kan di tengah-tengah. Enggak, itu bukan Ahto itu. Itu kayaknya tempat lain lagi. Kayaknya itu walaupun mungkin nggak sama ya. Kalau nggak salah sih itu ini apa namanya temple yang dia bikin yang dihancurin sama Kylo Ren di Force Awakens, tau nggak? Yang di flashback. Oh iya. Tapi banyak yang bilang kok beda gitu. Terus soalnya kan yang di sini kan banyak bambu-bambu gitu. Sementara yang di Force Awakens kalau misalnya pada nonton lagi itu kayak di dataran gitu dan di belakangnya ada pegunungan-pegunungan gitu. Ada yang spekulasi apakah si Luke nih deforestasi gitu, motongin bambu-bambu. Maksudnya parah. Ada yang kayak ini deforestasi nih gimana sih gitu. Terus tapi kan kita jelas dari episode ini doang kan. Bener. Tapi kan waktu yang flashbacknya Kylo itu kan malam-malam juga kita malam-malam, iya. Juga. Tapi kita jelas satu Luke Skywalker tidak menggunakan iPhone ya, karena dia menggunakan Android. Iya. Droid yang berbentuk pertama smooth, kali ya kan? Android pertama kali keluar tuh Android ya. Berarti dia bikin sendiri. Gue sempat baca katanya. Halo? Kenapa? Iya, enggak, tadi gue sempat mati. Enggak, gue sempat baca katanya planet itu mungkin planet yang muncul di Rise of Skywalker di mana si Leia ngelatih Rey kan sempat ada tuh planet. Namanya Ajan Klos. Mungkin itu katanya gitu. Soalnya kan sempat ada flashback yang Luke ngelatih Leia di hutan-hutan gitu kan. Bisa jadi di situ juga gitu. Yang helmnya jatuh itu ya. Yang helmnya jatuh. Iya, helmnya jatuh terus mukanya pada muda semua dua-duanya gitu. Iya. Bilang katanya. Ingat. Apa namanya tadi? Ajan Klos. Ajan Klos. Masa Ajan Klos? Rame dong berarti ya. Kalau dekat-dekat azan ya. sepi dong kalau dekat azan. Pada pulang dulu. Iya, Ajan Klos. Ajan Klos. Iya dan terus ada siapa lagi? Akhirnya setelah itu Artuditu terakhir berarti kemunculannya ada di Mandalorian episode terakhir. Ya. Terus muncul sekarang.
Terus ketemu sama Dulu si R2D2 tuh sempat naik Naboo Starfighter nggak? sempat kan sama ini Sempat kan? ya, episode 1 ya? Dilihat. Sama Anakin ya? Episode 1. Sama Anakin. Sama Anakin. Sama Anakin. Gitu. Terus Udah gitu sekarang Dia aku jadi flashback makin gitu ya. jadi pemalas gitu kan, suka tidur sekarang. Iya itu Ini dia tidur di Kalau Force nggak Awakens penting. dia tidur kayak tidur mulu makin tua makin udah tidur. tua. Udah di ujung baru nyala. Oh, ini ada peta gitu. Kemana aja gitu. Iya, terus habis itu barulah kita bertemu kembali, reuni dengan Grogu dan Luke Skywalker yang akhirnya mukanya beneran bagus sekarang ya. Iya. Jadi terima Iya. kasih buat Baru ganti grafik card. jadi terima kasih buat artis deepfake yang sudah gregetan gitu ya di YouTube. Itu kayaknya artis itu yang akhirnya ngerjain mukanya Luke sehingga seperti kayak sekarang gitu. Jadi Sebagus sekarang itu. bagus sekarang gitu. Jadi bagus banget sih. Shamuk namanya Bagus kalau nggak banget. salah Shamuk. Iya. Itu dia. Shamuk. Bagus banget itu. Jadi kemarin sempat ngobrol sama Regi juga. Kayaknya serial Grogu sama Luke nih perlu ada nih. Dan Luke-nya nggak usah Sebastian Stan lah. Luke-nya ini aja udah Iya, nggak gitu. usah lah. Iya. Walaupun kayaknya kalau cuman misalnya kalau bikin serialnya abis apa dia ngobrol doang, kayak dia, ya maksudnya kayak kalau cuman isinya mereka berdua doang, kayaknya akan jadi lama banget tuh, kayak film ini apa National Geographic gitu, cuman duduk ngangkat kodok gitu kan, nahan nafsu gitu. Kan ceritanya Mungkin ceritanya adalah Luke dan padawannya gimana mereka membangun Jedi Academy gitu kali. School of Jedi gue setuju. School of Jedi gitu, dan ketemu band kecil, ketemu Solo dan Leia muda gitu kan, bisa jadi tuh. Knights of Ren bener ujungnya. kata Andira sih kayaknya mukanya nggak adegannya bakal slow mulu, soalnya kalau misalnya gerak-gerak ntar filter Mukanya copot nggak segitu kelihatan ya. gitu artinya. Kayak main TikTok. Iya kan, Keduduk anjir. Iya. Terus ada Luke Skywalker, ada R2D2, Grogu. terus pindah terakhir Grogu sama ya itu ya. Itu yang jadi wakil sheriffnya tuh udah ada belum sih sebelumnya? Belum. Belum ya. Itu dia sengaja ditaruh di episode ini gitu. Biar mati aja. dia red buat shirt mati. tuh kalau dari satu red shirt ya. Iya. Ada cuman buat mati doang. Tapi sebelum gitu, Ada cuman sebelum balik ke Tatooine, ini ke di si planet itu kan kita ketemu lagi sama Ahsoka Wati, ya Oh, kan? iya. oh iya bener. Iya, jadi dan Ahsoka tuh di sini udah jadi ini ya, jadi udah bukan Jedi lagi kan di sini. dia kan bukan kan? Emang dia Grey Jedi Udah kan? enggak kan? Iya. Bukan. Iya. Netral dia sih kayaknya. Netral. Tapi agak-agak baik gitu lah. Tapi akhirnya setelah bertahun-tahun kita bisa melihat Luke Skywalker dan Ahsoka Tano satu frame. Itu kayaknya Itu main glowing sih. nggak kebayang loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Nggak kebayang bisa glowing melihat banget. Luke dan Ahsoka gitu. Dan gue pengen tahu sebenarnya mereka itu sebelum ketemu, pasti ketemu pertama kali kan, terus ngobrolnya tentang apa gitu. Pasti tentang Anakin kan. Bapak gue gimana sih? Dulu, Bapak gue gimana sih dulu sih gitu. Kenapa sih bapak gue begitu Kok sih? gitu banget gue sih. teman pesantren bapak lo dulu. Anjir. Emang bapak gue dari dulu begitu ya gitu. Lu panggil gue Bude lo gitu. Anjir Bude. Iya, Bude benar-benar. Soka. Lebih tua dong. Iya lebih tua. Iya, lebih tua. Kalau waktu si Annie ngelatih dia, itu kan dia jauh lebih kecil. Oh ya, belum punya anak ya waktu itu ya. Sorry. Belum dong. Iya benar. Mm-mm. Benar. Gitu. Dari mana nih kita mau bongkar nih? Yang jelas episode ini bagus, tapi memang bagusnya ke arah yang beda kalau buat gua. Iya. Yang kali ini seperti gue bilang tadi, phone a friend, banyak kemunculan yang membantu episode ini menjadi lebih baik. Dan gue sedikit menyayangkan kenapa di episode ini tidak banyak Boba Fett-nya. Sementara kemarin gue sudah berharap bahwa yang namanya I need to see someone first itu. Si ketika Din Djarin ngomong gitu, itu gue ngarap itu jadi season 3-nya
Mandalorian diceritain di sana. Dan kemarin gue udah di otak gue udah main karena Din Djarin harus pergi dulu, dia nggak akan muncul di episode berikut, tapi dia akan muncul di episode finale. Tadinya udah begitu. Sama-sama. Gue juga mikir gitu sih. Iya kan waktu itu kita bilang kalau kayaknya lebih keren kalau misalnya si Din ketemu Grogunya off screen gitu ya. Terus begitu episode 6 ini lebih enak langsung Boba Fett-nya gitu udah balik gitu. Ternyata emang rating ya. Karena rating. Ternyata Boba di hijack. Oke, ada sedikit cerita mungkin Shani mau share dulu. Ada lo berpikir bahwa ada yang kena COVID di sini? Iya makanya kenapa gue agak heran karena dua episode ini kan sama sekali Bobanya bisa dibilang nggak ada ya. Episode 6 pun gitu Bobanya keluar tapi cuma manggut-manggut doang, ngomong juga kagak gitu kan. Fennec-Shand masih ngomong oke lah gitu, masih ngomong. Dan Power Rangers itu juga kayaknya udah, si Power Ranger itu kan ada tuh Power Ranger Black Krrsantan gitu kan ada, tapi ya si Boba ini kan dua episode ini kan Boba kan praktis boleh dibilang nggak ada kan gitu kan. Jadi tadi gua ada teori kalau si 2 episode ini karena si Fennec-Shand sama si Ming-Na sama Temuera Morrison tuh positif COVID gitu. Jadi kayak ya udahlah, taruh dulu lo isolasi dulu. Terus tadi gue bales, makanya pas jadi Boba Fett walaupun lo jadi daimyo jangan buka helm, jangan nyamperin kerumunan, dia nyamperin bar, kantina, nyamperin anak geng motor, terus habis itu dikit-dikit buka ngajak party di rumahnya, ya iyalah positif. Kurang prokes, kurang prokes ya. Ini nggak prokes sih. Udah tahu lagi naik. Waduh. Iya, terus apalagi ya? Tommy ya, kalau kenapa? Apa? Sorry, putus. Halo. Lanjut. Sama gue juga putus ya. Lanjut. Iya, setelah itu baru deh kita ketemu sama balik lagi ke Tatooine, ketemu sama Cover lagi, gimana si Mando cari bantuan gitu. Muncul di terakhir muncul begitu di Mando pergi, muncul salah satu karakter yang menurut gua kita sempat ngomong yang dari di episode ke 4 ya. Kalau siapa yang pengen lo lihat gitu kan, terus gue nyebut satu nama ini Cat Bane gitu kan, dan ya ini kayaknya tahunnya Filoni sih ya, maksudnya kayak this is kayak Filoni first gitu, jadi mereka kayaknya dia masukin aja semua gitu. Saatnya karakter-karakter animasi itu muncul dalam bentuk live action gitu. Dan terakhir punya pesawat gak sih? Punya gak sih, Gi? Gue gak tahu deh. Kenapa? Jalan jauh banget kayaknya. Cat Bane punya pesawat apa emang sengaja dia biar keren nih gue jalan jauh aja jadi ada dia jauh. Iya, jalan jauh lah. Entertain mesti keren. Kalau dari pesawat cuma turun doang. Kan harus bayangan begitu dulu dari jauh. Begitu nongol gue foto, gue langsung kirim ke Shani tuh kemarin. Oh gila nih gue udah tahu siapa yang datang dari jauh, udah tahu nih. Iya, dengan topi besarnya itu kan, walaupun nggak besar amat kalau di sini ya, kalau di itu kan gede. Emang kasihan pulangnya sih, naik apa gitu. Datangnya sih keren gitu, pulangnya kasihan tapi. Naik Banta, ya ini colong Banta. Iya naik Banta. Gua nggak ngerti kenapa Banta itu. Banta itu enak ditunggangi karena jalannya lamban banget, kok sabar ya. Kayak kalau mau janjian naik Banta tapi tuh. Tapi gue mau nanya deh. Kenapa? Buat sama lo berdua. Gua kan nggak terlalu kenal sama Cat Bane karena menurut gua sudahlah sosok cowboy itu udah Boba Fett aja di dunia Star Wars. Nah pada Cat Bane yang benar tiba-tiba nongol bener-bener kayak cowboy waktu di animasi ya. Dan ini muncul beneran. Dia itu sebenarnya bounty hunter juga kan? Bounty hunter. Iya benar. Bounty hunter dia tuh pertama kali. Iya dia pertama kali munculnya emang di animasi kan, di The Clone Wars. Nah dia ini bounty hunter yang biasanya emang di hire sama kalau dulu tuh sama gengnya Count Dooku, si separatist itu. Jadi dia emang selalu jadi musuh gitu loh. Tapi emang dia dibuat sama Filoni, dan ya kan kayak tadi Shani bilang emang Filoni kan seneng masukin karakternya dia kan gitu.
Jadi ya Nah, makanya dimunculin lagi dan dia emang fan favorite juga sih, orang banyak yang suka sama Iya, Cat Bane iya. karena ya keren lah. Biasanya dia kalau muncul di animasi tuh dia selalu pakai tusuk gigi gitu digigit gitu biar kayak cowboy banget lah gitu. Cuman dia emang selalu iya, jadi iya, iya. antagonis sih. Tapi di situ dia nyebut Boba Fett antek ini kan masih anteknya Empire. Republic kan? Iya. Empire, sorry. Empire. Iya, jadi apakah dia itu menghasut doang atau memang di kepala dia Boba Fett itu masih antek Empire? Kayaknya masih dia kan terakhir berarti kan terakhir ketemu kan ya Boba Fett sebelum masuk di mood Sarlacc itu kan. Jadi kayak Ya. Iya, setelah iya, itu iya. kan dia Kalau iya kan? kalau menurut gue sih kayaknya dia masih nganggap si Boba tuh masih antek ini ya. Ya kan Empire itu dulunya Republic, terus ya maksudnya dia masih sensi lah intinya gitu. Tapi dia Jadi kan ini Cat Bane sempat nongol di Bad Batch juga kan, dia ngelawan Fennec kalau Oh nggak salah. iya bener. Sempat ngelawan Fennec kan. Jadi emang dari dulu emang kayak udah musuhan aja sih gitu. Apalagi sekarang Fennec sama Boba. Kalau nggak salah waktu dia mau ngambil Omega atau apa gitu. Dan pernah ketemu sama Ahsoka juga kan Gi ya kalau nggak salah di Clone Wars tuh. Jadi ada Ya. ada apa namanya? Ada misi dari Palpatine kalau nggak salah. Dia disuruh ngambil holocron gitu. Nah, belum Oh, ada iya, belum ada yang pernah berhasil tuh ngambil holocron kecuali si Cat Bane ini. Terus nggak bisa cara bukanya, dia pokoknya intinya adalah akhirnya bisa dibuka dengan Anakin dengan apa namanya ngancem kalau nggak dibuka si Ahsoka mati gitu. Nah, Oh iya, iya. Kayak gue agak inget deh. Itu udah lama banget sih tapi. iya Lupa gue. Tapi agak-agak inget kayaknya sih ada. iya ini gitu. bagian itu gue belum nonton deh. Wah, parah banget gue ya, segitu. Gue juga baru. Enggak lah. Ya makanya kalau Clone Wars tuh misalnya banyak banget soalnya. banyak banget dan kalau Banyak misalnya yang udah nonton The Book of Boba Fett terus bingung nih episode 6 kan banyak banget nih keluar nih ada Ahsoka, ada Cat Bane, ada siapa namanya Cobb Vanth, gue lupa Cobb Vanth. gitu-gitu. Cobb Vanth mati tapi kan? Belum tentu yang mati kan si Belum tentu, itu oke. kayaknya Si Marshall backupnya. Marshall itu terus perlu nonton Clone Wars itu ya tapi gua rasa kata Regi katanya jangan semua katanya karena banyak banget. Sebenarnya sih di website starwars.com tuh ada chronological ordernya. Itu menurut gue yang paling bagus. Ya emang bukan menurut gue sih emang sebenarnya disarankan nontonnya Nontonnya sesuai kayak gitu. kronologis gitu loh. Cuman emang Clone Wars itu kan banyak banget episodenya ya karena sebenarnya kan ada seriesnya emang agak-agak buat anak kecil juga gitu. Gue nontonnya aja dulu kuliah gitu. Terus habis itu Iya. apa namanya? Iya, terus kayak lebih baik emang ngikutin kronologisnya. Cuman kalau saran dari gue sih emang skip aja episode-episode nggak penting. Misalnya lu nonton terus tiba-tiba lu ngeliat Jar Jar gitu. Terus kayaknya satu episode kayaknya bakal Jar Jar semua. Skip aja gitu. Atau misalnya lu nonton episode isinya droid-droid lu skip aja gitu. Emang lu langsung kalau nggak tentang clone, Anakin, Ahsoka dan Republic dan Skip. clone dan itu skip aja udah Iya, nggak iya, perlu iya, ditonton. Kayaknya lu Kalau perlu Jar Jar tuh bikin udah kayak kayaknya lu perlu bikin guide buat menikmati Clone Wars deh. Iya tuh Regi Iya tuh sih, yang tapi- ini banget tuh. Iya, yang penting aja udah gitu. Yang Tapi intisarinya emang, adalah ini lu nonton ini gitu. Iya, ya. Tapi makanya kalau buat gue sih season 4 ke atas tuh udah essential semua tuh udah seru. Udah bener-bener masuk ke yang orang sering ngomongin Clone Wars tuh biasanya baru season 4 ke atas gitu. Oke. Karena Jadi kemarin satu, gue dua banyak tengah-tengah filler lah. nonton Rebels. season 4, akhirnya gue ngabisin Rebels dulu. Dan gue belum Itu juga lanjut pasti lagi bakal balik ke nongol lagi itu. tuh. Iya. Ezra gitu-gitu pasti ada lah udah tuh. Ya, Nggak mungkin jadi itu nggak. pasti nongol lagi. Iya. Kanan aja belum, kanan jaris ya. Di sini belum ya. Udah mati bukan? Udah mati dia Oh iya, di Rebels dia. Iya benar. Oke. Kayak kecuali kalau ada Lanjut, Force lanjut, Ghost, lanjut. kecuali kalau ada Force Lu Ghost ya. spoil? Enggak. kan? At this point gue udah mengampuni apa yang gue lewatin lah. Sudahlah, terima aja kalau kena spoil. Iyalah. Tapi next berarti emang sesuai ekspektasi bahwa di sini Boba Fett ngumpulin pasukan, sementara si siapa Pikes. Pikes juga ngumpulin
pasukan yang dipimpin oleh Cad Bane berarti ya dia. Harusnya iya. Harusnya iya. Dan 7 habis nih. Iya nih 7. Nah itu, menurut kalian akan ada season 2 nggak? Dari The Book of Boba Fett apa 1 aja tuh? Ada, Karena cuman menurut gue lihat situasi. menurut gue 1 episode untuk ngakhirin semua tuh kayaknya ini loh. Iya. 43 menit tuh kayak selesai nggak ada ininya apa namanya? Kayaknya susah sih ya. Perseteruan. Soalnya build up-nya kan nggak kayak Mendo ya. Kalau Mendo tuh at least lu udah tahu gitu nih arahnya mau kemana. Tapi sementara di Boba Fett kan ya ini kayaknya mau ngelawan Pikes gitu. Tapi ya Pikes-nya sendiri juga di develop juga kayaknya nggak terlalu gitu kan. Lu juga nggak tahu nih siapa sih bos penjahatnya gitu. Gue kira si Twin Huts itu, tapi dia di episode berikutnya langsung cabut. Mereka di episode berikutnya langsung cabut. Sekarang tiba-tiba penjahatnya Pikes, tapi ya Pikes mana gitu, nggak ada penjahatnya, nggak ada tokoh, nggak ada kayak Tarkinnya gitu. Ya itu dia mungkin Tron dikasih teaser pas Pikes turun dari pesawat tuh udah kayak anjir nih keren nih Pikes nih kayaknya badass nih musuhnya. Habis itu gak diceritain lagi. Iya makanya. Iya. Tapi Boba kebanyakan berantem sih. Orang tua gitu, orang tua. Oh iya benar. Iya benar. Kesenggol dikit. Baktateng. Keseleo baktateng. Gendong. Iya jahat itu. tapi sampai 6 episode kita masih agak sedikit kecewa bahwa kita tidak menemukan Boba Fett di masa prime-nya ya. Iya, paling nggak melihat Boba Fett seperti di Mando season episode berapa tuh? Yang dia ngabisin Death Trooper ya? Paling nggak se-badass itulah gitu. Belum keluar nih di The Book of Boba Fett kayak gitunya gitu. Semoga di episode terakhir nih dia mengeluarkan semuanya. Setelah ternyata dia berendam lagi. Udah kan gue udah ngumpulin banyak orang, lu aja gue berendam aja gitu. Gue mau ini dulu, apa dulu gue. Jangan ganggu gue ya, ntar udah selesai aja katanya gitu. Kan gue udah punya rancor, di rancor aja, gue ngerendam aja. Flashback dan lagi. Dan di Trejo nggak keluar lagi ya? Iya belum. Entah belum. Paling kalau ada rancornya pasti ada dia sih. Penggembala rancor. Nah, the ultimate question sih sekarang selalu pertanyaannya adalah ketika Grogu di Tedaksiten ya. Itu dia. Kayak anak adat Jawa gitu, dimana ketika dia 7 bulan sudah bisa melangkah, dikasih upacara Tedaksiten untuk memilih alat-alat di depan mata gitu. Kemarin dikasih pilihan baju zirah Beskar Steel Mando. Dari Shopee gitu, satu sebelah kiri, terus satu lagi dibuka pas dia udah naruh kotak, dibuka gitu aja sih udah punyanya Yoda nih gitu. Pendek cuma segini kan, cuma pendek banget, habis itu kayak ditaruh atau punya ini gitu. Terus disuruh pilih gitu. Gue kira tadinya dia ngasih kabar kristal gitu, jadi ini sendiri lightsaber lo gitu. Gue kira gitu, ternyata dari sesepuh. Kan Jedi-nya millennials, dikasih jadi sekarang. Malas bikin sendiri. Udah jadi instan. Tapi menurut lo gimana outcome-nya soal itu? Gue sih pengennya dia nggak ngambil Jedi ya. Jadi kayak bodo amat lah Jedi lah gitu. Gue mau sama bapak gue aja gitu. Tapi kayaknya kedepannya sih ntar mau nggak mau ya dia jadi Jedi, terus pasti ntar jadi kayak toh boleh kan kayak orang si Previs lah aja Mandalorian yang Jedi bukan? Iya, boleh sih. Tapi kalau sekarang kan ya Luke bebas lah harusnya sih. Ini kan kayak clean slate lagi gitu kan, semua Jedi udah die. Iya. Harusnya peraturannya dia bisa bikin kayak gitu sih. Lo boleh jadi Mandalorian juga, tapi lo bisa jadi Jedi juga gitu. Atau tambah. Ngapain juga sih disuruh milih, aneh-aneh aja. Sebel gue yang pas kalah suruh milih lagi. Lo nggak kayak terasi beneran ada duitnya. Kalau nggak sih gue gede duit. Tapi kan aja gedenya gitu. Ditekankan dari episode sebelumnya, diperjelas bahwa Mando life quote-nya seperti apa,
Jedi Code-nya seperti apa gitu kan. Terus seperti Din ngomong, oh beda ya sama code-nya Mandalorian ya, itu ditekenin di situ. Terus sama Luke ditekenin lagi, kalau lu milih si Beskar ini berarti lu terikat sama cinta gitu kan. Iya. Kalau ini ya lu sendiri gitu, for the good of all people gitu. Nah, gue berdoa aja kalau si Grogu itu bukan Libra, jadi sama sekali nggak milih. Gitu ya. Kayak udah gue nggak mau milih, udah gue pergi sini. Fine, gue nggak mau jadi Jedi, gue nggak mau ketemu bapak gue, udah gue di sini aja gitu. Tapi kalau gue feelingnya sih ya dia milih, milih atau ya. Gue rasa dia milih si Beskar Steel dan kemudian datang sebagai jagoan di ujung episode 7 sebagai penentu 7. Terus Grogu juga akan megang Darksaber. Waduh, too much to ask for ya dia. Tapi kalau buat gue masih mikir kayaknya nih tes sih dari Luke. Maksud gue kayak lebih cuman buat ini gue sengaja kasih lo tes untuk ngelihat lu tuh sebenarnya pengen belajar apa enggak sih sama gue gitu loh. Kayak even dia milih apapun tuh intinya akan tetap dilatih, cuman mungkin approach-nya Luke akan berbeda gitu. Soalnya kan tempat di sebelumnya kan di mana ya, awal-awal kan si Luke sempat ngomong sama Ahsoka kan, kayak dia bilang kayak gue bingung nih dia harus gue apain gitu kan. Tapi kalau gue lihat tuh kayaknya emang si Grogu kan attachment ke Mando kan gede, dia cuma pengen ngeyakinin aja ini emang bener-bener yang lo pengen nggak latihan jadi Jedi gitu. Jadi kalau gue bilang sih kayak cuma tes biasa aja, nggak yang kayak literally disuruh milih gitu. Kalau gue bilang sih kayak ntar akan tetap dilatih sama Luke gitu. Kayak milih ini apa ini? Pas datang juga gue sangat berharap dia minta guidance untuk cara nge-wield Darksaber. Cuman tidak terjadi gitu. Malah dia dikasih tahu sama si siapa namanya Ahsoka, kalau lu ketemuin dia berarti lu bikin susah dia belajar, bikin dia belajarnya susah gitu. Itu di dalam helm nangis tuh yakin gue. Yoi. Din nangis mulu. Iya makanya. Mendingan ketahuan jadi Boba Fett nangisnya dalam Bacta Tank. Ini emang baktanya yang basah kok gitu. Ya. Itu dia makanya. Oke, what's going to happen in episode 7 now? Gua rasa akan cliffhanger entah untuk season 2 atau untuk I don't know, Ahsoka? Nextnya Ahsoka ya? Harinya Ahsoka deh, kayaknya Ahsoka deh. Atau ya, soalnya kan Obi-Wan kan nggak mungkin, Obi-Wan kan udah sebelumnya kan. Sebelumnya. Mungkin antara Ahsoka atau Mando season 3, tapi kan Mando season 3 kan belum ini ya. Belum syuting. Belum syuting bukan? Apalagi syuting ya? Gue lupa deh. Pokoknya kayak lagi syuting deh buat akhir tahun kan? Iya. Buat Desember. Iya, kayaknya sih akan ininya ke Ahsoka ya. We never know, siapa tahu keluar Cal Kestis. Oh iya. Gue sempat baca kan kayak ada yang bilang kan orang pada komplain kan episode ini kok isinya Mandalorian gitu, bukannya Boba. Terus ada yang bilang kayak mungkin kita si seri Star Wars ini tuh harus agak digeser gitu loh. Jadi lebih ya ibaratnya Book of Boba Fett, cuman ini menceritakan kayak suatu kisah yang mungkin fokusnya adalah di Mandalorian dan Grogu gitu. Jadi even namanya Book of Boba Fett, cuman tetap aja fokusnya balik lagi ke Mando dan Grogu gitu. Iya. Jadi ini kayaknya kayak phase berapanya? Kayak phase 4-nya Star Wars lah gitu. Terus habis itu emang fokusnya di Mando dan Grogu. Jadi walaupun ceritanya misalnya ntar namanya Ahsoka gitu, cuman tetap aja ntar fokusnya bakal tetap di Mando dan Grogu. Jadi Grogu ini set to be benang merah nih sekarang nih. Iya. Ya, quite interesting sih. Cuman nanti perang badarnya terjadi di mana nih, Mos Espa? Iya harusnya. Atau bertahan di rumahnya itu. Kayaknya Mos Espa. Gue sejujurnya masih bingung lu tuh mau dibawa kemana tuh ceritanya. Iya, makanya.
Masih nggak ada Dan gambaran sama kenapa sekali. harus sampai jadi perang sebesar itu juga sih? Iya. Oke. Ya, kita Gua, lihat. gua rasa yang nanti akan jadi mainnya ya Bane versus Boba ya. Harusnya ya. Ya. Cat Bane versus Tapi emang di Boba. setup begitu bukan sih? Bane itu sama Boba kayak rebutan jadi nomor 1 Iya, bounty, sementara Boba tuh sebenarnya udah ya udah lu kamu nomor satu aja sih, ya udahlah gitu kan. Kalau Boba kan Iya. lebih kayak gitu kan. I'm not the Boba you used to know juga gitu, silakan, I'm no longer bounty hunter gitu. Iya, Tapi kan iya. Cat Bane, masa gua jadi number 1 bounty hunter segini mudahnya gitu, nggak mau. Menarik. Ego. Memang. Akankah muncul bounty hunter yang lain seperti yang kita obrolin sebelumnya? Ada siapa aja tuh yang belum muncul? Gua ada Dangar, Boss, ada gitu Boss gitu-gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya, nggak tahu kalau tiba-tiba Pikes munculin, tapi kayaknya satu episode muncul semua terus tiba-tiba dia kalah gitu, mati. Infinity Jadi War kayaknya, iya makanya kayak build up-nya kayaknya enggak deh. Kayaknya Ya, fokus karena harusnya kalau mereka muncul di episode ini nggak sih munculnya? iya, Di minggu ini nggak sih munculnya? Iya. Ada Terlalu di- overwhelming kalau nggak sih ya episode Iya. 7-nya ya. Dan orang yang Iya. belum nonton juga ini siapa nih gitu tiba-tiba muncul dan macam-macam Regi sama Andira aja gitu yang tahu, oh ini bos nih, oh ini Dangar nih, ini gitu. Lah kemarin waktu gue nonton pas Cat Bane nongol dari jauh, terus gue udah yang kayak wah anjir nggak mungkin nih, ini beneran nih, terus sebenarnya kayak istri gue kayak ngeliat terus yang kayak ini siapa sih, nggak tahu. Iya kayak apaan sih itu siapa gitu. Bentar gue nih kayak anjir kayak gitu. Iya. Ya jadi semua orang menikmati series ini di level yang berbeda ya sepertinya ya. Iya. Sementara tadi pagi gue cukup memperlihatkan highlights ke anak gue, ke Ayla. Cuman scene-scene dimana yang menurut gue akan menarik buat dia, yaitu waktu Grogu disuruh loncat. Cuman gitu dong. Itu kan kayak scene-scene lucu BB-8 keluar Iya. gitu kan. Oh iya. Ngangkat kodok gitu. Terus ada Luke Skywalker bilang kayak, loh ini masih ada orangnya ya, masih ada sih, cuman nggak semudah itu juga ya. Iya. Lagi sekolah jadi Jedi, gue bilang gitu. Good lah. Itu dia. Jadi kalau misalnya gue tanya 5 dan 6 masih favorit mana? Jawaban 5. kalian 5 masih ya. 5. Masih Sama 5. Masih 5. Lebih rapi kalau buat gue. Iya. Nggak terlalu kemana-mana. Iya, betul. Dan scene di mana dia ngabur dari itu patroli kan? Patroli. Ada kan yang Patroli pas lagi, ngecek. iya. Pas tanya berhenti, Bapak nggak tahu siapa saya? Nggak tahu. Cus ngabur gitu kan, kelawakan itu kan sebenarnya kan. Iya. Kenceng banget itu pesawat. Jadi gue seneng Iya. yang di revive adalah Naboo Fighter karena jarang sekali menggunakan reference dari episode 1, 2, 3 kecuali di Clone Wars dan segala macam ya. Referensinya yang diambil adalah Strike Fighter-nya. Padahal orang-orang udah nganggep bahwa si siapa Crest Razor Crest. Razor Crest itu udah kayak tak tergantikan gitu. Iya, Sementara ini kayak wah ini dia nih. Cuman nggak tahu ketika nanti harus ada si Grogunya taruh tempat droidnya ya, droid port. Itu dia kan ada Iya. kubahnya itu sengaja. Iya. Sengaja. Dan gue baru perhatiin loh itu bener kayak Mustang ya, dikasih manifold di belakang bawah, ada knalpotnya, terus di atas ada ininya kan air intake gitu kan. Motor kan. Gila sih. Westside Custom tuh. ada exhibit. Di exhibit yoi. Pimp My Ride. Ride. Ya, udah ya. Anyway, thank you sudah nonton, sudah ngobrol-ngobrol lagi, Dir. Semoga di episode terakhir beneran bagus dan beneran banyak bobanya ya. Beneran banyak bobanya yang akhirnya Ekstra boba minta aja sama mbaknya. Yo, ekstra boba biar agak-agak lengket. Gue ada undangan buat lo, buat Regi, buat orang semuanya yang nonton episode ini. Waduh, apa tuh? Di Twitter gua itu kayaknya mau bagi-bagi merchandise. Wih, Seputar Book of Boba.
season final. Jadi ada merchandise. Wah, Ditunggu aja di Twitternya Andira A. Oh, Asik. guys, Sip. kalau misalnya pengen merchandise-nya The Book of Boba Fett gitu ya, tidak ada baktak tank dan airnya tentunya. Oh nggak ada. Bisa nanti cek Twitternya Andira @andira_a gitu. Dan kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gua sama Regi, bisa di @screensaversID di Twitternya, di YouTube juga ada @screensaversID. Kita punya TikTok tapi lagi mencoba untuk meraba-raba. Yo iya ada TikTok kita, tapi nggak ada Pargoy. Kita nggak Pargoy nggak. Kita ada Boba Fett Pargoy. Gitu. Kirain. Kenapa enggak? Iya, belum. Regi lagi latihan dulu. Regi latihan lagi dulu Pargoy, ntar abis itu nanti Regi yang pertama kali. Iya. Tenang. Oke. Sekarang pokoknya gue lagi mau berendam di bakta dulu aja. Siap kalau Isinya baktanya isinya ikan-ikan nyabutin kulit mati. Kaki doang bakta tanknya. Siap kalau gitu, Dir, thank you sudah ngobrol, thank you sudah ngobrol. Sampai ketemu di episode terakhir. Episode terakhir kita akan ngobrol episode terakhir The Book of Boba Fett minggu depan. Semoga bagus dan semoga banyak bobanya. Bye. This is the way. This is the way. Sip.